Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Badi. Kembali lagi dengan saya. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang dua jurnal yang akan saya bahas, yang saya akan laporkan kemarin untuk pelajaran metode numerik. Itu jurnal pertama yaitu yang nasional, yaitu perhitungan luas pengulangan metode bisection pada kolom biaxial menggunakan DLP dengan rumus Breseler. Untuk abstraknya di sini, one of the role of technology in the field of engineering is in the field of structural engineering in design an element in a concrete structure, yaitu peraturan teknologi yang jadi file engineering adalah file structural engineering yang didesain dengan elemen yang struktur yang konkret dan sebagainya. Untuk abstraknya bahasa Inggris, dan saya untuk mentranslate memakan waktu, saya akan menjelaskan. Langsung ke ruang lingkup. Untuk ruang lingkup ini didesain menggunakan konsep rumus Breseler. Penampangan persegi beton bertulang, desain memenuhi syarat kekuatan, metode bagi dua atau mencari jumlah dan luas tulangan, basis OS dapat berjalan di Windows, bahasa pemrograman yang digunakan yaitu DLP. Untuk metode penelitiannya, sekali penelitian dilakukan dengan cara diawali dengan studi pustaka, lalu metode penambangan beton persegi bertulang dengan ukuran bebas, kemudian merancang algoritma dan diimplementasi ke bahasa pemrograman, serta menerapkan metode numerik yaitu metode bagi dua atau bisection untuk luas dan jumlah tulangan yang diperlukan dalam mendesain penambangan beton bertulang yang diakhiri dari kesimpulan. Gampangnya, singkatnya, untuk jurnal ini membahas tentang mencari luas bidang beton pada suatu bangunan dengan menggunakan metode bisection. Sudah saya baca sebelumnya, saya pelajari kenapa menggunakan metode matematika dalam merancang suatu fondasi atau ini, karena kita baca dulu untuk sementara. Ada dua alasan. Langkah-langkah dalam menentukan luas jumlah. Ada proses langkah-langkah dalam menentukan luas dan jumlah tulang digabung pada yang satu. Kekurangan data dasar tergantung nilai toleransi diberikan. Maaf, bukan itu. Ada dua cara prosedur desain luas jumlah tulang pada kolom, yaitu prosedur pertama dengan coba-coba. Yang kedua yaitu dengan menggunakan salah satu metode numerik. Jika lo coba-coba, itu akan memakan waktu dan tidak efisien, banyak bahan yang terbuang, dan apabila salah maka akan berakibat fatal untuk bangunan itu sendiri. Maka dari itu, cara paling efisien yaitu menggunakan salah satu metode numerik yaitu bisection. Untuk algoritmanya seperti ini: masalah menentukan luas atau pengulangan bisection, input, PU, MU, dan seterusnya, luas untuk menentukan total, melalui penambangan bisection. Dan ini rumus-rumusnya bisa kita baca sebagai berubah. Dan ini sebagai penerbangan, ke kanannya berapa, kiri berapa, mencari titik tengah, lalu mengukur luas bangunan dan berapa dalam beton untuk kuat dalam menahan suatu bidang. Ilmu ini juga biasa diterapkan untuk jurusan teknik sipil, yang dimana mereka menggunakan rumus ini untuk mencari kekuatan bangunan, kekuatan fondasi, dan lain sebagainya. Kenapa bahasa bangunan dan Vera? Karena bahasa dalam suatu program berbasis bahasa Pascal yang telah dimanfaatkan suatu teknik pemrograman disebut dengan RED, dan pemrograman menjadi lebih mudah. Selain itu, DLP adalah suatu bahasa pemrograman yang telah memanfaatkan metode pemrograman Object Oriented Programming atau OOP sebagai salah satu piranti pengembangan software berbasis Windows. Umumnya, DLP lebih banyak digunakan untuk mengembangkan aplikasi desktop berbasis database, tapi sebagai perangkat pengembangan yang bersifat general purpose, DLP mampu digunakan dalam berbagai jenis proyek pengembangan software lainnya. Pengembangan DLP dikenal juga dengan nama IDE, Integrated Development Environment, yaitu lingkungan pengembangan aplikasi yang terpadu. Melalui IDE ini dibangun aplikasi-aplikasi yang merancang tampilan untuk pemakai atau antarmuka pemakai, menuliskan kode sampai mencari penyebab kesalahan atau debugging.
juga di sini pastinya akan menggunakan rumus statement if dan if else, condition then, statement 1, else statement 2, and seperti biasanya pemrograman itu juga pasti menggunakan looping, lalu struktur while, repeat, until, dan lain sebagainya. Mungkin masih banyak lagi yang berlandasi analisa dan pembahasan. Ini untuk penggunaannya, pengembangan metode di sini, ukuran dan dimensinya berapa nanti. Untuk kesimpulan dan hasil dari penelitian ini di antaranya, pertama, menentukan luas tulangan lebih cepat dan akurat. Kedua, kesalahan hasil diperlukan dalam menentukan luas tulang ini bisa diatur sekecil mungkin dari nilai toleransi yang diberikan. Ketiga, luas tulangan yang diperoleh secara umum hanya beberapa kali iterasi saja. Keempat, penerapan metode bagi dua atau dissection ini dapat digunakan dalam penentuan luas tulang karena metode ini selalu konvergen ke nilai luas tulang sebenarnya. Dan jurnal ini diambil dari beberapa pustaka. Baiklah, untuk jurnal yang kedua yaitu jurnal internasional, yaitu Precision Based Asymmetric MT2 Computation, a higher precision calculator than exciting symmetric method. Bisection, komputasi perhitungan asimetrik dengan bisection, yang dimana kalkulator precision lebih besar daripada exciting symmetric metode exciting pengulangannya. Dan ini untuk ininya abstract calculation algorithm design. Untuk abstraknya mungkin saya akan baca sedikit. Ini abstract, an MT2 calculation algorithm is shown to achieve better precision than the faster and most population exciting bisection based method. Most importantly, it is also the first algorithm to be able to reliably calculate asymmetry MT2 to machine precision at speed comparable to the faster commonly used symmetry calculation. Keywordnya exciting, Heron scattering beyond standard model, top leasing. Mungkin ini pembahasan saya. Mungkin saya hanya lebih menjelaskan tentang jurnal yang berasa ini, karena ini lebih saya dalami daripada yang ini. Mungkin sampai di situ video kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.